Hari ini kita akan mulai membahas bab 6 dari buku Aljabar Linier, yaitu mengenai apa yang disebut nilai eigen dan vektor eigen. Bab 6 dari buku yang kita pakai di dalam perkuliahan ini. Nilai eigen dan vektor eigen. Mungkin kamu belum pernah belajar ini di SMA. Nilai eigen dan vektor eigen itu berkaitan dengan matriks, ya, yang mempunyai nilai eigen dan vektor eigen itu adalah matriks, ya. Eigen ini bahasa Jerman, ya. Eigen ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya pribadi, ya. Pribadi, khas diri pribadi itu eigen, ya. Nanti akan dikaitkan dengan matriks, jadi eigen berarti khas pribadi matriks tersebut, ya. Suatu matriks persegi itu bisa mempunyai nilai eigen dan vektor eigen, ya, yang mencerminkan kekhasan matriks tersebut, ya. Kita langsung pada konsep pengertiannya, ya. Halaman 268, ya. 268. Apa yang disebut vektor eigen dan nilai eigen dari matriks persegi n kali n. Jadi kita punya matriks A, ukurannya n kali n, persegi, ya. Banyaknya baris n, banyaknya kolom juga n, ya. Nah, bilangan real lambda, nilai eigen adalah bilangan real, ya. Vektor eigen adalah vektor di Rn, ya. Nilai eigen akan dilambangkan dengan lambang lambda, ya. Lambda ini. Vektor eigen akan dilambangkan dengan vektor X, yaitu vektor di Rn, ya. Jadi X ini mempunyai n baris dan satu kolom, ya. Nah, suatu bilangan real lambda disebut nilai eigen dari matriks persegi A apabila memenuhi sifat ada vektor X di Rn yang tak nol sedemikian sehingga A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, vektor X itu disebut vektor eigen yang berkaitan dengan nilai lambda. Nah, akan saya tulis di sini, ya, supaya lebih
jelas ya. Akan saya tulis di sini supaya jelas ya. Jadi A adalah matriks persegi n kali n ya. Saya menulis di sini ya. A adalah matriks n kali n ya. Jadi A yang mempunyai vektor eigen dan nilai eigen itu adalah matriks persegi ya. Banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris ya. Kemudian kita definisikan nilai eigen ya. Bilangan real ya. Lambda bilangan real ya disebut nilai eigen ya. Nilai eigen dari matriks A ya, jika dan hanya jika apa. Nah, definisi itu selalu suatu ekivalensi ya, jika dan hanya jika disebut nilai eigen ya. Ada terdapat ya vektor X di Rn ya. Vektor X itu mempunyai n baris ya dan satu kolom ya, jadi di Rn yang mempunyai dua sifat ya. Pertama, vektor X itu bukan vektor 0 dan vektor X kalau dikalikan dengan matriks A ya, sama dengan vektor X dikalikan dengan bilangan real lambda. Nah, itulah definisi dari nilai eigen ya. Bilangan real yang mempunyai sifat terdapat vektor tak nol di Rn ya. Terdapat vektor tak nol di Rn ini ya. Terdapat vektor tak nol X di Rn ya. Tak nol sedemikian sehingga A kali vektor X sama dengan bilangan real lambda kali vektor X ya. Nah, maka ini disebut nilai eigen karena apa? Karena lambda itu seolah-olah bisa memainkan peranan matriks A ya. Lambda itu di sini kan seperti menggantikan A ya. A kali X sama dengan lambda kali X. Loh, ini A-nya kok diganti lambda ya?
Jadi A ini seakan-akan bisa menggantikan peranan matriks A N kali N ini ya. Maka dia disebut nilai atau bilangan real yang mempunyai ciri-ciri atau kekasan seperti matriks A ya, karena dia bisa mengganti A ya. Kalau bisa mengganti A itu berarti dia itu mempunyai kekasan yang sama dengan A ya. Maka dia disebut eigen ya, eigen dari A. Mempunyai sifat-sifat yang khas dari matriks A. Lambda ini ya, karena apa? Karena dia bisa menggantikan A. Ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, matriks A dikalikan matriks atau vektor X, ini hasilnya suatu apa ini? Matriks kali vektor, siapa yang tahu? Jawab. Matriks A, N kali N, vektor X, vektor di Rn. A kali X ini apa? Siapa yang tahu? Matriks. Matriks apa? Ukurannya berapa? N kali 1. N kali 1. N kali 1 itu apa? Oh, sebelumnya dari mana kamu tahu N kali 1? Karena merupakan vektor kolom. Vektor yang merupakan matriks kolom. Saya bertanya ini loh, dari mana kamu tahu bahwa perkalian ini menghasilkan matriks N kali 1? Dari mana kamu tahu? Ukuran matriks A N kali N, ukuran vektor X N kali 1. Oh ya, betul ya. Ini adalah N kali N. Ukuran matriks A, ukuran matriks X adalah N kali 1. Jadi hasil kalinya N kali 1 ya. Jadi hasil kali A dengan X adalah matriks A kali 1. Matriks A kali 1 itu apa tadi? N kali 1 matriks N baris 1 kolom. Ini apa ini? Matriks kolom. Matriks kolom berada di mana dia? Di Rn. Di Rn ya, betul sekali ya. Oke, jadi ruas kiri itu vektor di Rn ya. Ruas kiri adalah vektor di Rn. Ruas kanan X ini vektor di Rn dikalikan dengan bilangan real ya. Vektor di Rn dikalikan bilangan real adalah vektor di Rn ya, tetap di Rn ya. Kalau lambda itu positif, arahnya sama dengan X. Kalau lambda negatif, arahnya berlawanan dengan arah X ya. Jadi sesuai ya, well defined definisi ini karena ruas kiri itu vektor di Rn, ruas kanan itu juga vektor di Rn ya. Jadi vektor di Rn ini juga vektor di Rn ya. Jadi kekasan dari nilai eigen adalah bilangan real yang seolah-olah bisa menggantikan peranan matriks ya. Nah, ini istimewa ya. Kok ada bilangan yang bisa menggantikan matriks ya. Maka bilangan itu disebut
nilai eigen dari matriks, ya, nilai yang mempunyai ciri-ciri kekasan yang sama dengan matriks A. Ya. Nah, vektor X disebut vektor eigen. Ya. Vektor X-nya disebut vektor eigen. Ya. Di sini vektor X vektor tak nol X di Rn ini disebut vektor eigen, ya, vektor eigen dari A, tetapi yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya, nilai eigen lambda, ya. Vektor eigen itu tergantung dari nilai eigen, ya. Nilai eigen adalah bilangan real yang punya sifat ada. Vektor eigen yang kalau dikalikan A sama dengan nilai eigen dikalikan X tersebut, ya. Jadi vektor eigen itu tergantung dari nilai eigen, ya, tergantung dari nilai eigen, maka disebut vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen, ya. Vektor eigen itu berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya. Nilai lambda ini disebut nilai eigen dan vektor tak nol yang memenuhi satu itu disebut vektor eigen, ya. Awalan eigen dari bahasa Jerman yang dapat diartikan sebagai hal yang pribadi atau ciri khas, ya. Karena kalau kita tahu nilai eigen dari dan vektor eigen dari matriks, diharapkan kita tahu mengenai matriks itu sendiri, ya. Ini kelihatan, ya, bahwa lambda itu bisa menggantikan peranan matriks A. Nah, oleh karena itu maka nilai eigen dan vektor eigen juga disebut nilai karakteristik atau vektor karakteristik, ya. Jadi ada yang menggunakan istilah karakteristik, ya. Karakteristik dengan eigen itu sama saja, ya. Ciri khas karakteristik itu eigen bahasa Jermannya, ya. Jadi kalau bahasa Jerman itu eigen value, jadi kalau bahasa Jerman menggunakan istilah eigen value, nilai eigen, ya, sama sinonimnya adalah karakteristik value, ya. Karakteristik value, ya. Jadi eigen itu sama dengan karakteristik, ya. Karakteristik value, ya. Eigen value atau karakteristik value,
eigenvektor atau karakteristik vektor, ya. Itu dua istilah sinonim yang sama. Ya, oke. Itulah definisi atau pengertian nilai eigen dan vektor eigen. Ya, sekarang diberi contoh. Matriks A 2 kali 2, 5, min 6, 2, min 2. Ya. Lambda, bilangan real lambda sama dengan 2, ini adalah nilai eigen dari matriks A ini. Ya. Ini adalah matriks A. Matriks A berukuran 2 kali 2. Ya. Nah, vektor X 2,1 adalah vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Ya. Karena apa? Karena matriks A kalau kamu kalikan dengan vektor X itu akan menghasilkan lambda dikalikan X, ya. Ini vektor A, ini matriks A, ini vektor X, ya. Ini kalau kamu kalikan dengan perkalian matriks, ya, masih ingat ya, perkalian matriks ini kali ini berarti 5 kali 2 10 dikurangi 6 sama dengan 4, ya. 2 kali 2 4 dikurangi 2 sama dengan 2, ya. Jadi ini kali ini hasilnya 4 kali 2, ya. Tapi 4 kali 2 sama dengan 2 kali 21, ya. 2 kali X ini, ya. Ini X 21 ini, ya. Jadi A kali X sama dengan 2 kali X, ya. Jadi 2 ini menggantikan posisi matriks, ya. Suatu matriks bisa diganti peranannya dengan bilangan real 2, ya. A kali X sama dengan 2 kali X, ya. 2 ini disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari matriks A. Vektor 21 ini disebut vektor karakteristik atau vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen 2. Ya. Sekarang kamu kerjakan di bukumu. Di bukumu kamu kerjakan untuk X sama dengan 32. Coba kamu kerjakan di bukumu. 5 min 6 2 min 2 kamu kalikan 32. Hasilnya berapa, Samuel? Hasilnya berapa, Samuel? Samuel dengar apa tidak ya? Dengar mau, sabar lagi itu. Bisa enggak mengalihkan matriks?
Bisa Romo. Berapa hasilnya? Kalikan, ini kali ini hasilnya berapa? Kok lama sekali? Tidak bisa mengalihkan matriks ini Samuel. Berapa Samuel? 15 min 18 jadi min 3. Berapa? 15 min 18 Romo. Berapa? Berapa Samuel? 15 min 18 Romo. Yang keras. 15 min 18. 15 min 18. Berapa itu? Min 3 Romo. Hah? Min 3. Jadi perkaliannya menghasilkan min 3. Enggak, ini atas yang atasnya kolom baris 1 kolom 1. Apa hasilnya sebenarnya? Nah, Samuel belum bisa mengalihkan matriks. Gimana nih Samuel? Belum bisa mengalihkan matriks. Gimana mau belajar? Belum bisa mengalihkan matriks. Padahal ini SMA ya. Ini pelajaran SMA ini. Amadea, coba Amadea. Matriks A kali 32 hasilnya berapa? Amadea. Hasilnya 32 Romo. Apa? 3 sama 2. 3 dari mana? 3, 5 kali 3, 6 kali 2, terus dikurang. Berapa hasilnya? 3. Terus? Yang bawah 2. 2 dari mana? 2 kali 3, min 2 kali 2. Berapa hasilnya? 2. 2. Ya. Jadi ini sama dengan 1 kali 32 ya. Jadi X sama dengan 32 adalah vektor eigen dari A yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 ya. Jadi matriks 32 ini adalah vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan lambda sama dengan 1. Ya, ingat, vektor eigen itu selalu berkaitan dengan nilai eigen ya. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri ini ya. Vektor eigen selalu terkait dengan suatu nilai eigen ya. Dengan perkataan lain lagi, nilai eigen
selalu mempunyai vektor eigen ya, karena definisinya nilai eigen adalah bilangan real yang bersifat ada vektor yang mempunyai sifat tak nol, kalau dikalikan dengan A, hasilnya adalah nilai eigen itu dikalikan dengan X ya. Jadi nilai eigen ini menghasilkan vektor eigen. Dengan perkataan lain, vektor eigen selalu berkaitan dengan nilai eigen ya. Nah, alinea ini menunjukkan interpretasi geometris ya dari vektor eigen dan nilai eigen ya. Kalau AX sama dengan lambda X ya, maka panjangnya vektor ini sama dengan panjangnya vektor ini ya. Jadi panjangnya vektor A kali X sama dengan ini ya, sama dengan nilai mutlak lambda. Lambda itu bilangan real ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, bisa nol ya. Lambda itu ya. Kali X ya. Jadi nilai mutlak dari lambda ini kan vektor di Rn ini ya, A kali X ini ya, panjangnya vektor A kali X sama dengan nilai mutlak lambda kalikan panjangnya vektor X ya. Mengapa nilai mutlak ya? Karena panjang itu tidak pernah negatif ya, selalu positif ya. Cara lain menulis nilai mutlak itu plus min lambda. Plus min itu bukan kurang lebih ya. Plus min itu adalah kalau lambda positif maka plus lambda. Ya, kalau lambda negatif maka min lambda. Ya, itu supaya nilainya selalu positif dan sama dengan nilai mutlak dari lambda ya. Nilai mutlak dari lambda itu adalah seperti yang sudah kita lihat kemarin ya, nilai mutlak dari lambda sama dengan plus lambda atau min lambda ya. Plus lambda jika lambdanya positif atau nol ya. Min lambda jika lambdanya negatif ya. Kalau lambdanya negatif maka ini menjadi min lambda ya. Jadi ini cara lain untuk menulis nilai mutlak dari lambda ya. Ya, itu interpretasi geometris karena dikaitkan dengan panjang ya. AX itu adalah vektor di Rn ya, punya panjang ya, punya panjang ini. Ya. Vektor di Rn jadi punya panjang. Ya. Panjangnya ini adalah panjangnya X dikalikan nilai mutlak dari lambda ya, dari nilai eigennya ya. Oke. Nah, sekarang ada dua catatan. Diberikan dua catatan ya. Catatan pertama,
adalah catatan mengapa vektor eigen itu didefinisikan sebagai vektor tak nol ya. Mengapa vektor eigen itu didefinisikan sebagai vektor yang tak nol ya? Sebab kalau X itu nol vektor, maka persamaan ini kalau X itu nol vektor, ya, maka persamaan AX sama dengan lambda X. Ya, kalau X-nya ini 0 vektor, A0 sama dengan 0, lambdanya ini boleh sesukanya, ya, boleh sembarang ya. Boleh sembarang ya. Kalau X itu sama dengan 0, maka A0 sama dengan lambda 0 untuk setiap lambda di dalam bilang real ya. Ini berlaku untuk setiap lambda, ya kan? Karena ini 0, lambda berapapun juga kali 0 juga 0 ya. Jadi persamaan ini berlaku untuk setiap lambda. Nah, lalu tidak ada gunanya ya, karena lambda itu harus tertentu ya, karena dia akan mencirikan matriks A. Ya. Tidak bisa kalau sembarang bilangan real itu dipakai untuk mencirikan matriks A, itu tidak bisa karena A itu matriks khusus ya. Jadi lambda itu juga harus khusus, tidak boleh sembarang bilangan real ya. Jadi kalau X itu matriks 0, maka persamaan ini berlaku untuk semua lambda, semua bilangan real ya. Dan ini tidak kita terima karena lambda itu bukan sembarang bilangan real, tetapi bilangan real tertentu ya. Seperti contoh tadi ya, bilangan real 1 atau bilangan real 2. Kalau bilangan real 5 mungkin tidak ada ya. Bukan nilai eigen kalau bilangan real lainnya ya. Jadi lambda ini tertentu, tidak boleh sembarang bilangan real ya. Jadi X sama dengan 0 ini tidak kita pakai ya. Maka definisinya ada X di Rn di mana X tidak sama dengan 0 ya. X tidak sama dengan 0. Jadi vektor eigen selalu vektor yang tidak sama dengan 0 ya. Vektor eigen adalah vektor yang tidak sama dengan 0 ya. Vektor 0 bukan vektor eigen ya. Vektor 0 bukan vektor eigen. Catatan yang kedua, kalau X adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, maka Sx, S bilangan real ya atau skalar, Sx dengan S bilangan real yang tak nol juga merupakan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Ya. Jadi kalau X vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, Sx di mana S bilangan real tak nol juga vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Bukti. Ya. Untuk membuktikan bahwa Sx adalah vektor eigen, ya kita kalikan Sx dengan A. Ya. A kali vektor Sx.
Ya. Menurut perkalian matriks, ya, kalau S ini adalah skalar, ya, dia boleh ditulis di sebelah kiri, boleh ditulis di sebelah kanan, sama saja. Ya. Kalau S ini bukan skalar tapi matriks, tidak boleh dipindah-pindah, ya, karena perkalian matriks tidak komutatif. Ya. Tapi kalau ini skalar, bilangan real, S ini boleh dipindah ke depan, ya. S ini boleh dipindah ke depan, ya. Jadi menjadi S AX, ya. Nah, karena X adalah vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, maka AX sama dengan lambda X. Ya, jadi kita memperoleh S lambda X, ya. S bilangan real, lambda bilangan real bersifat komutatif asosiatif, ya. Boleh ditulis lambda S, boleh ditulis S lambda, sama saja karena ini perkalian bilangan real, ya. Menjadi lambda kali SX, ya. Lambda kali SX, ya. Jadi kita dari sini kita memperoleh matriks A dikalikan vektor SX menghasilkan lambda dikalikan SX, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya SX ini adalah vektor eigen dari A yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya, karena A kali vektor ini sama dengan lambda kali vektor tersebut, ya. Jadi SX adalah vektor eigen juga yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya. Jadi kalau X vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, SX untuk sembarang bilangan real S yang tidak sama dengan 0 menghasilkan vektor eigen juga yang berkaitan dengan nilai eigen lambda, ya. Nah, contoh 611 ini memberikan contoh vektor eigen dan nilai eigen, ya. Dari matriks A ini vektor eigen, ini nilai eigen, ya. Ini matriks A mempunyai nilai eigen 2 dan vektor eigen 2,1 yang berkaitan dengan ini, ya. Kalau 3,2 ini berkaitan dengan ini, ya. 3,2 berkaitan dengan ini. 1, ya. 2,1 berkaitan dengan 2. Ya, jadi vektor eigen itu selalu terkait dengan suatu nilai eigen. Ya. Nah, tapi di sini mungkin kamu ada yang bertanya nggak? Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Dua, siapa? Mesti sudah menimbulkan pertanyaan ini. Siapa yang mau bertanya? Dari uraian contoh 611 ini menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Ada nggak yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Tidak ada. Siapa?
tidak ada yang bertanya ya? Dari contoh ini, kamu timbul pertanyaan nggak? Dari contoh 611 ini. Timbul pertanyaan nggak kalau diberi contoh 611? Romo, saya ingin bertanya. Apa? Vektor X-nya ini ditentukan dari mana ya, Romo? Itulah ya. Betul, itu pertanyaannya ya. Kalau kamu diberikan matriks A, diberikan vektor X, diberikan lambda sama dengan 2, ternyata AX sama dengan 2X. Ya, pertanyaannya adalah, ini dari mana nih 2,1 ini dapatnya? Ya, dari mana nih 2 ini dapatnya? Ya. Jadi pertanyaannya itu ya, bagaimana kita mencari vektor eigen dan nilai eigen dari suatu matriks. Ya, kalau kamu diberi matriks A ini ya, dari mana kamu bisa menentukan vektor eigen dan nilai eigennya? Ya, itu pertanyaan. Kalau kamu diberi contoh ini ya, karena ini nilainya langsung sudah diberikan ya, diberikan ini vektor eigen, ini nilai eigen. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencari ya? Bagaimana caranya mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks yang diberikan? Nah, jawabannya ini ya. Jawabannya halaman 269 ya. Dengan menggunakan apa yang disebut persamaan karakteristik ya. Nah, sekarang kita menggunakan istilah persamaan karakteristik ya. Juga boleh disebut persamaan eigen ya. Tapi lebih lazim, lebih biasa disebut persamaan karakteristik ya. Nah, di sini kita diberi suatu teorema 612 yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks A. Ya, kalau kamu diberikan matriks A persegi n kali n, tentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Ya, bagaimana caranya? Ya, itu diberikan dalam teorema ini. Ya, diberikan dalam teorema ini. Ya, nilai eigen dari matriks A adalah lambda yang memenuhi persamaan ini. Ini bukan nilai mutlak tapi determinan ini ya. Lambang determinan ini ya. Masih ingat ya, determinan matriks ya. Determinan dari matriks A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini A-nya diketahui ya, I-nya itu materi identitas. Lambdanya itu kita cari, lambda yang memenuhi persamaan ini itu adalah nilai eigen dari matriks A. Ya. Jadi persamaan ini yang kita pakai ya untuk mencari nilai eigen. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana kita memperoleh persamaan ini ya, yang disebut persamaan karakteristik ya. Buktinya ada di atasnya ya. Ini kurang baik karena
bukti dari teorema itu diberikan sebelum teorema. Ya. Jadi buktinya ada di sini, di atasnya ini. Ya. Dibuktikan dulu, baru disimpulkan teoremanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, buktinya bahwa lambda yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen dari matriks A. Ya. Bukti. Buktinya ada di sini. Ya. Misalkan A adalah matriks berukuran n kali n. Ya. Nah, kemudian kita memakai definisi tadi ya, yang saya berikan, definisi nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Vektor tak 0x di Rn merupakan vektor eigen dari matriks A jika dan hanya jika definisi ini ya, A X sama dengan lambda X. Ya. Nah, ini saya lengkapi ya. Saya lengkapi. Jika dan hanya jika, ya. Ini penting ya. Vektor eigen. Vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Ya. Vektor tak 0x merupakan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda. Ya, ada lambda di sini. Ya. Jika dan hanya jika, ya, ini penting sekali nih, jika dan hanya jika. Mengapa jika dan hanya jika? Karena ini definisi ya. Jika vektor eigen maka berlaku ini, jika berlaku ini maka dia vektor eigen. Ya, ini ekuivalen antara konsep vektor eigen dengan persamaan ini. Ya, ini definisi ya, jadi harus merupakan ekivalensi. Ya, setiap definisi adalah ekivalensi. Ya. Kemudian ini lebih baik ditulis di bawahnya ya. AX sama dengan lambda IX ya. Ingat I itu apa? I itu adalah matriks
identitas ya. Matrik identitas itu isinya apa? 1, 0, 0. 0, 1, 0. Ya. 0, 1. Ya. Jadi matrik identitas yang merupakan matrik diagonal ya, di mana diagonalnya adalah 1, bilangan real 1, dan di luar diagonal semua adalah bilangan real 0 ya. Nah, jadi kalau ada, jadi I ini adalah matriks N kali N ya, sesuai dengan A ya. I adalah matriks N kali N. Kalau matriks I ini kita kalikan dengan X ya. Kalau ini kita kalikan dengan X, yaitu X1 sampai Xn ya, di Rn ya. Hasilnya apa ini? Samuel bisa enggak mengalihkan? Samuel bisa enggak mengalihkan matriks ini dengan vektor X ini? Suruh. Apa hasilnya? Apa namanya? Apa? Matriks X1 sampai Xn lagi dong. Dari mana kamu tahu? Itu kan yang X1 Apa? kan X1 tambah 0 sampai 1 kali X1 ditambah 0 kali ini, tambah 0 kali ini, X1. Xn. Ya. Jadi, matrik identitas dikalikan dengan X, hasilnya tetap X ya. Matrik identitas dikalikan dengan X, hasilnya tetap X ya. Jadi X ini sama dengan IX ini ya. X sama dengan IX. Nah, untuk apa itu X sama dengan IX? Supaya kita bisa menggunakan sifat distributif ya dari perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks itu bersifat distributif ya, yaitu A C ditambah B C, A B C matriks ya. Matriks A kali matriks C ditambah matriks B kali matriks C sama dengan apa? Samuel. Samuel terus distributif. A tambah B A tambah B tutup kurung C kali C ya. Itu sifat distributif namanya ya. Nah, kemudian kalau kamu mempunyai AX sama dengan lambda X ya, maka AX dikurangi lambda X sama dengan 0 vektor kan? Betul nggak tadi? Betul, Romo. Betul? Kemudian dengan sifat distributif A dikurangi apa tadi? Lambda tutup kurung dikali X. X.
A dikurangi lambda bisa apa tidak? Tidak. Tidak, ya, tidak bisa ya. Kalau ada matriks 2, 5, 1, 0, ya, dikurangi 7, berapa? Tidak bisa, ya. Matriks 2 kali 2 harus dikurangi dengan matriks 2 kali 2, ya kan? Tidak bisa dikurangi bilangan, ya. Matriks 2, 5, 1, 0 dikurangi 7, tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan ini ya. Matriks 2 kali 2 harus dikurangi dengan matriks 2 kali 2. Ya, ini A dengan B ini ukurannya harus sama ya. Ini tidak bisa 2 kali 2, ini 3 kali 3, tidak bisa. Ya, ini 2 kali 2, ini juga harus 2 kali 2 ya, supaya bisa dijumlahkan, supaya bisa dikurangkan ya. Nah, maka X dikurangi lambda X sama dengan 0. Ya, ini boleh nggak? Tadi. Boleh, Romo. Boleh ya. Ini matriks di Rn dikurangi matriks di Rn sama dengan 0. Boleh ya. Tapi tidak bisa menggunakan sifat distributif ya. Kalau sifat distributif nanti akan menghasilkan matriks A dikurangi lambda, itu tidak bisa ya. Jadi triknya adalah AX supaya bisa menggunakan sifat distributif, X-nya kita ganti dengan IX ya. Ini akalnya ya. Ini ya. Ini akalnya supaya nanti bisa menggunakan sifat distributif ya. Tadi kita sudah tahu bahwa X sama dengan IX ya. Jadi X ini boleh kita ganti dengan IX ya. Di mana I adalah matriks N kali N sekarang ya. I adalah matriks N kali N ya. I itu matriks identitas ukurannya N kali N ya. Matriks identitas ukurannya N kali N. Nah, sekarang kita menggunakan sifat distributif ya. Yang tadi itu ya, X-nya kita keluarkan. Distributif ya, menjadi A dikurangi lambda I ya. X. Nah, ini sifat distributif ya, yang tadi sudah kita lihat ya. A dikurangi lambda I X ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Lambda I itu matriks yang bagaimana ya? Lambda I itu matriks yang bagaimana kira-kira? Gregorius Dwika. Ini kok kebanyakan kok kuliah sambil tidur ya. Enggak kelihatan wajahnya. Lintang ini malah cowok wajahnya. Lintang ini cewek apa cowok ya? Kok gambarnya tadi cewek, Romo.
Gambarnya kok cowok. Lambda I itu matriks yang seperti apa, Dwika? Lambda kali matriks I itu matriks yang seperti apa? Dwika. Ya. Matriks X. Maaf, maksudnya vektor X. Vektor X gimana? Lambda kali ini loh, lambda kali matriks I ini loh. Lambda kali matriks I ini matriks seperti apa? Wika. Ya. Matriks diagonal. Ah, kenapa matriks diagonal? Karena di matriks I Ya. dia hanya memuat bilangan selain 0 di diagonalnya. Jadi jika dikali dengan lambda, Diagonalnya apa? Matriks I? diagonalnya 1. Di luar diagonal? Di luar diagonal 0. 0. Jadi kalau matriks I itu kamu kalikan dengan bilangan lambda, menghasilkan matriks yang bagaimana? Dwika? Menghasilkan matriks yang Matriks diagonal. diagonal yang bagaimana diagonalnya? Diagonalnya bagaimana? Oh, jelas kan? Diagonalnya? Diagonalnya bagaimana? Dwika? Bentar, Pak. Loh, kok sebentar, kok sudah jelas sekali kok. Sudah kamu katakan tadi. Lambda itu bilangan real kalikan matriks I. Nah, tadi kamu sudah mengatakan I itu matriks diagonal. Diagonalnya apa? Kalikan lambda. Jadi lambda I matriks yang bagaimana? Diagonalnya berupa lambda. Diagonalnya berupa Lambda. lambda. Kok lama sekali? Lambda I sama dengan lambda kali matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi diagonalnya ini 1 semua. Di luar diagonal 0 semua. Jadi kalau dikalikan hasilnya apa? Diagonalnya apa, Dwika? Lambda. Lambda. 0, 0. 0, lambda, 0. 0, 0, lambda. Jadi lambda I adalah matriks diagonal yang diagonalnya adalah bilangan real lambda semua, di luar diagonal adalah 0 semua.
Ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi vektor tak 0x merupakan vektor eigen berkaitan dengan nilai eigen lambda jika dan hanya jika ya, ini ekuivalen dengan ini, ekuivalen dengan ini, ekuivalen dengan ini. A dikurangi lambda I kurung kali X sama dengan 0. Ya. Nah, A dikurangi lambda IX sekarang bisa dikerjakan ya, karena I itu adalah matriks N kali N, lambda I adalah matriks N kali N, A matriks N kali N ya. Jadi ini adalah matriks N kali N ini ya. Ini adalah matriks N kali N ya. Kali vektor X sama dengan 0. Ya. Sekarang saya tanya, persamaan nomor 2 ini, samaan nomor 2 ini adalah suatu apa? Persamaan nomor 2 ini adalah suatu apa? Jawab. Siapa yang mau menjawab? Ayu, Dea, Dinda, jawab. Persamaan apa ini? Persamaan nomor 2 ini. Dinda. Apa? Melania, persamaan nomor 2 ini bentuk persamaan apa ini namanya? Melania. Diam semua. Diam 1000 bahasa semua. Evandra, coba suaranya mana Evandra? No. Apa? Nomor 2 ini persamaan apa? Evandra. Persamaan linear homogen. Apa? Persamaan linear homogen. Hampir, kurang. Coba yang lengkap. Sistem persamaan linear homogen. Ya, betul sekali ya. Ini adalah sistem persamaan linear homogen ya. Yang kamu pelajari di semester 1 ya. Kamu mempelajari SPL dan SPLH kan di semester 1. Masih ingat ya? Kalau ruas kanannya sama dengan 0 ya. Sistem persamaan itu disebut sistem persamaan linear homogen. Homogen itu artinya ruas kanannya sama, semua sama dengan 0. Ya. Kalau tidak homogen itu berarti ruas kanannya bervariasi ya, ada yang 0, ada yang tidak 0. Ya. Kalau semua 0 itu homogen. Ya. SPLH homogen. Ya. Nah,
SPLH homogen itu. Kalau SPLH itu mempunyai berapa kemungkinan penyelesaian? SPL yang tidak homogen. SPL mempunyai berapa kemungkinan penyelesaian? Siapa yang mau menjawab? Ini semester yang lalu. Ada 2 Romo. SPL. SPL doang ya Romo. Ada Ya. 3. Ada 3 yaitu? Penyelesaian, tak hingga banyak, dan tidak ada penyelesaian. Diulang lagi. 3 penyelesaian yaitu? Cuma 1 penyelesaian, Penyelesaian tunggal, tak hingga banyak, tak hingga dan banyak. tidak ada penyelesaian. Oke. Jadi ada 3 kemungkinan penyelesaian yaitu penyelesaiannya tunggal, penyelesaiannya tak hingga banyak, dan tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Itu kalau SPL. Ya. Nah, kalau SPL homogen, seperti pesawan 2 ini, kemungkinan penyelesaiannya ada berapa macam? Lintang kinanti? Ada 2. Yaitu? Tak hingga banyak sama tunggal. Tak hingga banyak dan tunggal. Ya. Jadi tidak mungkin tidak punya penyelesaian. Ya. Tak hingga banyak dan tunggal. Ya. Lalu saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau penyelesaian SPLH itu tunggal, penyelesaiannya berupa apa? Kalau SPLH itu penyelesaiannya tunggal, penyelesaian tunggal itu berupa apa? Trivial. Trivial. Apa artinya trivial? Apa artinya trivial? Semua penyelesaiannya 0. Yang keras? Penyelesaiannya semuanya 0. Iya, trivial artinya penyelesaiannya adalah X sama dengan 0. Jadi X1 0, X2 0, X3 0, Xn 0. Ya, penyelesaian trivial. Jadi SPLH nomor 2 ini mempunyai 2 kemungkinan penyelesaian ya, yaitu penyelesaian trivial X sama dengan 0 dan penyelesaian tak trivial yaitu tak hingga banyak penyelesaian. Ya. Nah, padahal ini adalah definisi vektor eigen ya. Vektor eigen adalah vektor tak nol. Tadi sudah kita lihat ya. Vektor nol tidak kita pakai. Ya. Vektor eigen didefinisikan sebagai vektor tak nol, tidak boleh nol. Ya, jadi di sini penyelesaian ini tidak boleh nol. Ya, berarti SPLH ini penyelesaiannya harus penyelesaian tak trivial ya, yang tak hingga banyak. Ya. Nah, sekarang kita membuka halaman, ini sudah saya tulis di sebelah kanan ini ya, halaman 66. Siapa yang punya halaman 66? Siapa yang punya halaman 66 dan halaman 101? Siapa? Ada enggak yang punya? Saya ada Romo halaman 66.
Siapa itu? Lintang. Lintang ada halaman 66. Coba baca yang A dan C. Coba Lintang bacakan supaya teman-temanmu mendengar. Yang teorema 1617 ya, Romo. Ya, betul. Yang A. Ya. Sifat Yang berikut adalah sifat ekivalen ya. Artinya jika dan hanya jika itu ya. Jadi A jika dan hanya jika C. Baca Lintang. Matriks A. matriks A mempunyai invers Jika dan hanya jika. AX sama dengan 0 hanya mempunyai jawab trivial. Ya. Jadi teorema ini mengatakan sifat A, B, C, D, E itu adalah ekivalen. Ya. Artinya jika dan hanya jika. Ya. Matriks A mempunyai invers. Ya. Kalau nggak punya bukunya bisa kamu tulis ya. Matriks A mempunyai invers jika dan hanya jika SPLH AX sama dengan 0 hanya mempunyai jawab trivial. Ya. Oke. Lintang baca halaman 101. Teorema 233. Bentar saya buka dulu, Romo. Halaman 101. Ini yang ada saya tulis di sini nih. Kita menggunakan dua teorema di sini ya. Halaman 101. Teorema 233. Ya. Oke, baca. Matriks bujur sangkar berukuran n kali n mempunyai invers jika hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Ya. Jadi matriks persegi n kali n itu mempunyai invers jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, 3 itu kita kaitkan ya. AX sama dengan 0 mempunyai jawab. Nah, kita tulis di sini. AX sama dengan 0 ini SPLH ya. AX sama dengan 0 SPLH hanya punya jawab trivial. Ya, hanya punya jawab trivial. Jawab trivial itu artinya X sama dengan 0 ya. Hanya punya jawab. Nah, tadi sudah kita lihat ya, SPLH ini punya dua kemungkinan, jawabnya X sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 0. Ya. Tidak sama dengan 0 itu berarti tak hingga banyak. Ya. Jika dan hanya jika A mempunyai invers, matriks A mempunyai invers. Ya. Tidak semua matriks punya invers ya. Nah, kemudian kita buka halaman 101, di sana dikatakan A mempunyai invers jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Ya. Nah, inilah yang akan kita pakai ya. Nah,
ini ekivalen ini ekivalen ini. Jadi atas ini ekivalen ini. Ya. Ini ekivalen ini ekivalen ini. Jadi ini ekivalen ini. Ya. Ini ekivalen ini. Nah, kita kembali ke logika ya. Kalau kamu punya P, jika dananya jika Q, maka negasi P itu ekivalen dengan negasi Q. Ya, ini logika ya. Logika semester 1 kemarin ya. P jika dananya jika Q, negasi P jika dananya jika negasi Q. Ya, jadi negasi yang pertama ekivalen dengan negasi yang ketiga. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan apa dari halaman 66 dan 101 kita bisa menyimpulkan ya AX sama dengan 0 negasinya ya hanya mempunyai jawab X, jawab trivial ini ya, mempunyai penyelesaian ya, jawab itu penyelesaian ya, penyelesaian tak trivial ya. Ini kan hanya punya penyelesaian trivial ya. Kita negasikan ya, mempunyai penyelesaian tak trivial ya. Jika dan hanya jika ya, langsung yang ketiga ini ya, jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0 ya. Negasinya kan, negasi P ekivalen dengan negasi Q ya. Ini negasi P, ini negasi Q. Jadi kalau AX sama dengan 0 itu mempunyai penyelesaian yang tak trivial, jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Ya. Nah, kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Kembali ke SPLH ini ya. SPLH ini mempunyai jawab tak trivial sebab apa? Sebab vektor X adalah vektor tak nol. Ya, vektor X adalah vektor tak nol. Jadi X ini adalah vektor tak nol. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian tak trivial. Ya, nah, menurut teorema halaman 66 dan 101 kita simpulkan bahwa determinan dari matriksnya sama dengan 0 ya, yaitu jika dan hanya jika determinan dari matriks ini determinan dari matriks ini ya, ini determinan A. Jadi di sini determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Determinan dari matriks. Determinan itu juga ditulis dengan lambang seperti itu ya. Determinan A ditulis juga dengan lambang A seperti harga mutlak, nilai mutlak itu ya. Determinan A sama dengan 0 ya. Nah, itulah ya terbukti ya.
terbukti, yaitu jadi kalau menurut definisi di atas tadi ya, kembali ke definisi di atas ini, ya. Kembali ke definisi nilai eigen di atas ini ya. Lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika ini kan. Jika dan hanya jika ini, jika dan hanya jika ini, jika dan hanya jika ini jika dan hanya jika ya, ini jika dan hanya jika ini. Jika dan hanya jika determinan ini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya lambda itu adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ya. Nah, itulah dengan panjang lebar itu kita sampai ke teorema ini. Ya. Lambda adalah nilai eigen dari matriks A jika dan hanya jika lambda memenuhi persamaan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ya. Jadi mencari lambda itu bagaimana? Mencari lambda itu dengan mencari penyelesaian dari persamaan ini, ya. A dikurangi lambda I sama dengan 0, ini adalah persamaan dalam lambda, ya, karena A itu diketahui, I itu adalah matriks yang jelas diketahui, ya. Jadi yang tidak diketahui adalah lambda, ya. Jadi dengan perkataan lain, kita di sini kita mempunyai persamaan dalam lambda. Kalau persamaan itu kita selesaikan, hasilnya adalah nilai karakteristik dari matriks A, ya. Nah, persamaan 4 itu menggambarkan matriks ini ya, A dikurangi lambda I. Ya, tadi sudah kita lihat ya. Lambda I itu apa? Lambda I adalah matriks diagonal yang diagonalnya lambda semua kan? Ya. Sekarang A dikurangi lambda I, berarti diagonal A, berarti apa? Diagonal A dikurangi lambda semua kan? Ya. Sedangkan di luar diagonal dikurangi 0 semua ya. Jadi tidak berubah. Mengerti? Jadi A dikurangi lambda I adalah matriks yang diagonalnya adalah diagonal A dikurangi lambda. Ya. Di luar diagonal itu adalah elemen-elemen dari A dikurangi 0 ya. Jadi elemen-elemen dari A ya. Jadi A11 min lambda, A12, 13, 1N. A21, 22 min lambda, 23, 2N. Ya, jadi semua diagonal dikurangi lambda. Ya. Lalu yang di luar diagonal tidak berubah. Lalu ini kalau kamu cari determinannya, ya, kamu cari determinan ya. Ini determinan itu sudah dibahas semester yang lalu ya dalam mata kuliah aljabar linear elementer ya. Mencari determinan dari matriks ya, bisa misalnya dengan perluasan baris atau perluasan kolom ya. Kalau kamu cari determinannya, ketemunya kurang lebih seperti persamaan 5 ya. Yaitu persamaan dalam lambda. Ini kan di luar
diagonal kan elemennya tertentu semua ya. Ini bilangan-bilangan semua ya, bilangan real semua. Yang tidak tertentu hanya lambda di sini ya. Dan di sini ada 1, 2, 3, ada n lambda ya. Kalau kamu kalikan akan menghasilkan, kalau kamu cari determinannya akan menghasilkan persamaan dalam lambda derajatnya n ya. Derajatnya n ya. Nah, ini bisa plus bisa minus ya. Bisa plus bisa minus di depannya ini ya. Ini adalah persamaan suku banyak derajat n sama dengan 0 ya. Ini ruas kiri ya, ruas kiri dari persamaan ini, ruas kirinya adalah ini, ruas kanannya sama dengan 0. Ini kita selesaikan ya. Penyelesaiannya untuk lambda ya, penyelesaiannya adalah lambda. Nah, lambda inilah yang merupakan nilai eigen dari matriks A. Ya. Penyelesaiannya sekarang saya tanya lagi coba. Ini persamaan derajat n. Penyelesaiannya paling banyak berapa ini? Akarnya maksudnya ya. Persamaan 5 ini kalau kamu selesaikan untuk lambda ya, penyelesaiannya paling banyak berapa buah? Adriana? Paling banyak N buah ya Romo. n buah ya, penyelesaiannya maksimal n ya. Seperti kalau persamaan kuadrat ya. Contohnya kalau n sama dengan 2 ya, persamaan kuadrat kan, paling banyak berapa akarnya? 2 kan? Ya, mungkin 2, mungkin 1, mungkin tidak ada ya. Jadi ini akarnya mungkin tidak ada, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, paling banyak n ya. Jadi tidak selalu mempunyai akar, tetapi kalau mempunyai akar, persamaan ini mempunyai akar paling banyak n buah. Ya. Sebagai contoh persamaan kuadrat saja ya, persamaan kuadrat n-nya sama dengan 2 kan. Nah, ada 3 kemungkinan penyelesaian kan, yaitu mempunyai 2 penyelesaian, mempunyai 1 penyelesaian, tidak mempunyai penyelesaian. Ya, jadi mempunyai 0 penyelesaian, mempunyai 1 penyelesaian, paling banyak mempunyai 2 penyelesaian. Ya. Oke, waktunya udah habis. Ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Besok Kamis kita lihat contoh ya. Contoh halaman 270. Bagaimana mencari contoh itu akan mudah ditangkap kalau A-nya tidak terlalu besar ya. Jadi diberikan A yang matriks A hanya 2 kali 2 ya. Kalau matriks A 2 kali 2, persamaan karakteristik tadi itu hanya menghasilkan persamaan kuadrat ya, karena N-nya sama dengan 2. Jadi mempunyai 2 akar ya maksimal ya. Jadi mempunyai 2 nilai eigen paling banyak ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya, Sandra. Tidak, Romo. Tidak. Misal? Belum ada pertanyaan, Romo. Corazon.
ada pertanyaan. Adriana, tanya. Belum ada Romo. Tadi Christopher. Belum ada Romo. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi besok hari Kamis, ya, tanggal 6 Mei. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak jelas, tanya ya. Jangan sampai kamu tidak pernah bertanya, tapi kalau ditanya juga tidak bisa. Berarti kamu kalau tidak tahu, tanya. Samuel, kalau tidak tahu, tanya. Iya, Romo. Oke, sekian. Sampai jumpa minggu besok hari Kamis depan. Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.